Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya, Khadijah Al-Madinah. Perkongsian saya hari ini masih tentang berkaitan dengan sholawat ya, yakni Riyadhah Sholawat 4.444 kali, maaf ya. Di sini apa sih faedah sholawat 4.444 kali? Sebetulnya saya sudah kongsikan di video saya yang sebelumnya. Ia berkaitan dengan hajat, berkaitan dengan hajat yang kita miliki. Nah, selain dengan hajat yang kita miliki, apa saja benefit ataupun kelebihan sholawat 444 tersebut? Oke, baiklah. Selain bagi teman-teman ataupun semuanya yang sedang mempunyai hajat di dalam kehidupan kita, sudah tentu kita mempunyai cita-cita tersendiri ya. Nah, terus kalian itu bingung, ikhtiar apa sih yang secara khusus untuk kita lakukan supaya hajat-hajat kita itu bisa terkabul. Selain dengan berusaha tentunya ya, usaha itu adalah manusiawi. Nah, akan tetapi apabila kita melakukan riyadhah sholawat tersebut sebanyak 44 kali, itu merupakan suatu kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita itu benar-benar memohon pertolongan untuk agar supaya Allah itu memberikan ataupun mengabulkan hajat kita tersebut agar supaya bisa terwujud. Baiklah, sebagai contoh seperti ini, apa sih bedanya orang yang melakukan ikhtiar ataupun riyadhah, melakukan menghususkan waktu tertentu, kita bersolawat dalam waktu tertentu, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersungguh-sungguh dan konsisten, dengan orang yang tidak melakukannya. Di sini menurut apa yang pengalaman saya dan saya melihat dari pengalaman orang lain ya, dari saya sendiri ya, sebagaimana yang saya sudah ceritakan sebelumnya, bahwa saya di sini adalah seorang PMI ya di Malaysia ya, di Kuala Lumpur. Nah, saya di sini itu bekerja dengan seseorang, dan selama bertahun-tahun lamanya itu saya bekerja dengan dia itu, gaji saya ya segitu-segitu aja, pendapatan saya segitu-segitu aja. Bahkan orang lain bilang kan, lebih baik kamu cari pekerjaan lain ataupun begini dan begitu. Akan tetapi bukan mudah ya kalau kita di negara orang ini kita mau pindah ya, karena kita kan terikat dengan dokumen yang contoh kita bekerja di PT ya, sudah tentu dokumen kita, levy kita itu sudah menggunakan nama company tersebut, company. Nah, untuk kita kalau mau pindah ke tempat yang lain, ke sektor lain, ke kilang lain atau PT lain, itu harus ada pemutusan dulu dari pihak pemutusan levy ataupun permit dari pihak bos kita itu. Nah, disitulah contohnya. Nah, perkara ini yang saya alami dari sekian lama, bertahun-tahun saya bekerja di sini. Gaji saya itu segitu-segitu aja, stuck di situ-situ aja, dan itu kotor ya, udahlah kecil, kotor, dan itu ya bukannya tidak bersyukur ya, akan tetapi dari sekian lama, dari hari ke hari semua ya, kebutuhan semakin meningkat, dan kita tahu sendiri bahwa di Indonesia juga mengalami inflasi. Dan ngapain sih kita jauh-jauh ya bekerja keluar ataupun belajar bekerja keluar negara, akan tetapi kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Maksudnya itu kalau tujuan kita biasanya kita kerja jauh itu kan kita menginginkan hasil yang jauh lebih besar dari negara kita sendiri.
Nah, dari situ bertahun-tahun sebegitu keadaannya, tidak pernah berubah. Nah, lalu di suatu hari saya bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan riyadhah sholawat tersebut. Nah, kemudian saya mulai mengamalkan pelan-pelan ya, bertahap dari hari ke hari, dari sedikit dan lama-lama menjadi banyak, dan tidak pernah skip ya satu hari. Saya maintain untuk melakukan riyadhah amalan tersebut selama mungkin dalam 6 bulan seperti itu istiqomah. Alhamdulillah dari situ entah bagaimana caranya kesusahan itu datang. Nah, kesusahan itu datang dan itu memang membuatkan kepala saya memang betul-betul tidak habis pikir kenapa hal ini bisa terjadi gitu. Intinya masalahnya itu berat. Nah, dari situ saya terima saja, sudahlah, saya redho. Saya kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya redho. Nah, rupa-rupanya setelah permasalahan itu diselesaikan, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, dan hasilnya saya bisa mendapatkan gaji bisa dibilang 3 kali lipat ya, 3 kali lipat dari apa yang gaji tersebut. Contohnya UMP di Malaysia ini setiap bulannya ialah 1.500 kan, untuk UMP kan. Kalau di Indonesia UMR lah. Nah, terus contohnya bertahun-tahun segitu aja, dan itu kotor ya. Nah, terus kita memohon kepada Allah, kita ikhtiar jalur langit ya, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bersungguh-sungguh ya. Alhamdulillah, gimana ceritanya kok bisa-bisanya yang tadinya itu gaji 1.500 itu bisa double, bisa menjadi 3.000 ke atas untuk seorang PMI, dan itu 3.000 ke atas itu adalah bersihnya sudah termasuk makan minum, transport, tempat tinggal, bahkan pulsa, bahkan baju dan kebutuhan semuanya. Itu menurut saya suatu upgrade yang sangat-sangat baik ya, sangat-sangat baik. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada sesiapapun yang mau bersungguh-sungguh di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ. Nah, untuk kawan-kawan semua yang ingin merasakan sebuah keajaiban ataupun ketenangan yang kita dapatkan dengan kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala, coba ya. Siapa tahu di antara teman-teman semua di luar sana yang sudah bertahun-tahun ya bekerja di negara orang, ataupun bekerja di negara sendiri, ataupun perantauan, siapapun apapun kondisinya, cobalah kalian untuk meluangkan waktu, quality time, waktu yang spesial kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, untuk kalian melaksanakan sholawat, duduk setempat dalam waktu 1 jam atau 2 jam melakukan sholawat tersebut, dan khusyuk ya. Dan di situ setelah kalian melakukan sholawat itu selesai, kalian ucapkan apa hajat-hajat kalian, apa keluhan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dari situ Anda akan mendapatkan suatu upgrade. Bukan hal ini terjadi ya, bukan hari ini kita ngamalin dan besoknya kita ini langsung berhasil gitu ya. Sudah tentu ini akan menjalani sebuah proses. Yang namanya kita hamba Allah, sudah pasti kita mempunyai banyak kesalahan di masa lalu, kesalahan yang kecil maupun yang besar. Nah, anggap aja ketika kita memulai riyadhah sholawat tersebut untuk hari-hari pertama, minggu pertama, kedua, ketiga, dan bulan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu untuk sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, begitu. Apabila dosa-dosa kita yang telah lalu Allah Subhanahu wa taala cuci bersih dan diri kita menjadi bersih, nah, insya Allah apapun yang kita mohon kepada Allah itu cepat datangnya, insya Allah. Ibarat seorang guru saya dulu pernah memberitahu saya bahwa kita itu sebaiknya memperbanyak istighfar, karena kita itu kotor. Sebelum kita berdoa ya, ataupun kita mempunyai hajat, kita memperbanyak istighfar dulu. Kita
kita bersihkan dulu kotoran-kotoran dosa yang ada pada kita. Ibarat baju itu kita cuci dulu kotorannya, selepas dicuci baru kita kasih pewanginya gitu. Seperti itulah kondisi kita dalam bermunajat kepada Allah. Kita bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali habis itu kita mengharapkan sebuah keajaiban gitu ya. Nah, sudah tentu itu memenuhi proses. Dan di dalam memenuhi proses menunggu suatu hajat yang terkabul itu, kita tidak usah terpaku kepada ikhtiar kita tersebut. Aku sudah ikhtiar berapa kali, beberapa ini, tapi kok belum kelihatan hasilnya. Kita tidak usah berpikir tersebut. Kita laksanakan saja ikhtiar dan kita lepaskan, kita ikhlaskan, kita lupakan bahkan. Kita fokus kepada tugas kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia adalah berikhtiar. Kita berikhtiar dengan tubuh badan kita untuk bekerja, kita gunakan ya, hidup sebagaimana normalnya orang hidup ya. Dan setiap harinya cuman kita menambah satu waktu yang spesial untuk kita duduk bersolawat. Nah, di situ insya Allah hidup kalian akan berubah, insya Allah secara drastis. Secara drastis itu mungkin tidak sampai 2 tahun sudah berubah, insya Allah. Dari sekian, mungkin kalau dipikirkan kembali ya, kita pernah ya mencoba, contoh lah, ada orang yang pernah, dia tuh bekerja dari kecil sampai tua ibaratnya, dia belum pernah merasakan yang namanya kesuksesan, bahkan bisa dibilang mustahil gitu. Akan tetapi ya, bahwa takdir, bahwa apa itu bisa diubah ya, saya yakin bahwa takdir itu bisa diubah dengan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang mustahil kita dapatkan ya, sesuatu yang mustahil bagi kita sebagai manusia yang sangat terbatas kemampuannya, itu dengan pertolongan Allah itu tidak ada yang mustahil. Mungkin sepertinya kedengaran hanya kata-kata saja ya, tapi sebenarnya bagi sesiapa yang sudah mengalaminya, hal ini sudah pun terbukti. Tidak ada yang mustahil jika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita, menerima hajat kita, doa-doa kita. Insya Allah semuanya akan bisa dirasakan. Nah, dengan sholawat tersebut mengubah sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Cuman dari diri kitanya sendiri itu, kita mau atau enggak, kita konsisten atau enggak, begitu. Kalau bagi sesiapa yang ingin bersungguh-sungguh mencapai kesuksesan ya, kemajuan di dalam kehidupannya, coba kita ubah mindset kita. Sebagaimana sebagaimana kita ingin sukses, sebagaimana kita ingin mendapatkan uang dengan kita bersusah payah mau bekerja ya, di bawah terik matahari, di bawah tekanan bos, dimarahin ataupun susah payah begini dan begitu, kita perjuangkan, kita sanggup. Nah, terus kenapa tidak dengan yang namanya kita beriadoh ataupun kita bermunajat, kita meluangkan waktu kepada Allah Subhanahu wa taala yang lamanya mungkin 2 jam lebih, 2 jam setengah ataupun 1 jam setengah, yang menghususkan waktu itu dalam waktu 24 jam kita ambil waktu luang tersebut untuk kita melakukan ibadah jalur langit, yang kita memohon kepada Allah bantuan untuk kita mewujudkan segala harapan dan cita-cita kita. Nah, itu semua sebenarnya bisa kita raih, bisa kita dapat dengan kemampuan dan tekad kita yang bulat ya, yang walaupun kadang semangat itu mulai memudar, akan tetapi jika kita mempunyai tekad yang bulat, insya Allah kita akan bisa melawan rasa malas dan rasa yang tidak semangat yang terkadang muncul itu. Dari uraian saya yang panjang lebar tersebut, jadi intinya ingin sekali saya mengajak diri saya sendiri dan juga teman-teman semua untuk di tahun 2025 sekarang ini, ke depannya dan seterusnya, ayo kita rajin-rajin mengamalkan sholawat, zikir sholawat di keseharian kita, dengan harapan bahwa segala apa yang kita cita-citakan bisa terwujud ya, perkara baik yang kita inginkan terwujud, dan juga yang paling terpenting adalah kita mendapatkan ketenangan, kita diredhoi Allah, kita terhindar dari musibah,
dan juga insya Allah di yaumil kiamah nanti kita bisa dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dan tujuan terakhir kita yang paling besar ialah kita ingin bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad SAW di Jannah Al-Firdaus yang tertinggi. Nah, baiklah, mungkin sebatas itu dulu ya perkongsian saya atau cerita saya hari ini. Insya Allah kita sambung lagi di lain waktu. Oke, semangat dalam bersolawat, cinta Rasul, cinta Nabi Muhammad SAW, hidup akan tenang dan hidup bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.